Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para penonton. Hari ini kita akan menyaksikan pementasan drama kolosal pertempuran 10 November. Kisah kepahlawanan Adik-adik Surabaya. Kolaborasi dari seluruh kelas 6A, B, C, D. Sebelum pertunjukan dimulai, mari kita sambut para pemeran yang akan menghidupkan drama pertemuan 10 November. Beri tepuk tangan yang meriah. Pertama, sebagai sang penuntun cerita, Zena sebagai narator. Sambutlah para tokoh utama dalam drama pertempuran 10 November. Cindy sebagai Mbak Sri. Sadam sebagai Tukidi. Kemal sebagai Roni. Dimas sebagai Gubernur Suryo. Ayla sebagai Musrifah. Agil sebagai Mayor Jenderal Mensar. Jojo sebagai Kapten Donald. Irfan sebagai Kapten Golden Smith. Jovan Tristan sebagai Haryono. Gufron sebagai Sidik. Randy sebagai Kusno. Fikri sebagai Agus. Jevan sebagai Presiden. Sudirman. Fatir sebagai Plakman. Makmun sebagai sang orator. Ulung Bung Tomo. Bunga sebagai deklamator. Bian sebagai Adi. Oni sebagai Tony. Selanjutnya, sambutlah kehadiran para pasukan sekutu. Ahmad Jovan, Dava, Ravandra, Alif, Fian, Imam, Hanif, Iqbal. Berikan sambutan terbaik untuk arek-arek Surabaya. Izul, Ubay, Arfa, Rian, Rangga, Ardi. Mari kita sambut para warga Surabaya. Zahra, Aulia, Seva, dan saya Serena sebagai Wulan. Sekali lagi, mari kita bertepuk tangan yang meriah. Setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada 15 Agustus tahun 1945, Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus. Pihak sekutu menugaskan tentara Inggris yang tergabung dalam Allied Forces for Netherlands East Indies untuk datang ke Indonesia. Tugas resmi mereka adalah melucuti senjata tentara Jepang, membebaskan tawanan perang sekutu, dan menangkap tentara Jepang yang dinilai sebagai penjahat perang. Namun, kedatangan pasukan Inggris ini menimbulkan kecurigaan dan kemarahan rakyat Surabaya karena mereka turut membawa Netherlands Indies Civil Administration NICO sebagai perpanjangan tangan pemerintah Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia. Rakyat Surabaya menilai kedatangan sekutu sebagai upaya Belanda untuk menguasai kembali wilayah Indonesia yang belum mengakui kemerdekaan. Peristiwa penting awal pertempuran adalah insiden Hotel Yamato pada tanggal 19 September 1945, di mana sekelompok orang Belanda yang dipimpin oleh Mr. W.V. CH Plakman mengibarkan bendera Belanda berwarna merah putih biru di puncak Hotel Yamato, kini Hotel Majapahit, di Jalan Tunjungan 65, Surabaya. Aku dua kabar anyar deh. Neng Hotel Yamato nek benderon londo sing berkibar. Lo yo tacak, kurang ajar. Gak terima ngene iki. Dikira awak dewe iki bakal meneng ai. Makane iku. Ayo Rono. Kuwi delok, benderane londo berkibar neng kono. Wah yo bener cak, gak isok dijarno iki. Ayo lapor nang Pak Sudirman. Lapor pak, neng Hotel Yamato. Wong londo iki semena-mena pak. Ngibar ka benderane neng ndukur Hotel Yamato. Sing bener. Kowe ora salah ndelok? Mboten pak, rakyat sampun ngumpul teng Jalan Tunjungan. Oke tenang disik. Kita coba dengan cara berunding. Ojok langsung gawe kekerasan. Siap pak. Tuan, kami meminta dengan baik-baik. Turunkan bendera kalian sekarang. Indonesia sudah merdeka. Amerika, itu hanya Helen. Kami adalah penguasa saat di sini. Silakan bubar. Menyerah kalian semua. Atasan kalian sudah di tangan kami. Diplomasi gagal awang dewe butuh rundingan maneh. Ayo rek kita serbu.
Merdeka! 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 Setelah insiden di Hotel Yamato tersebut, pada tanggal 27 Oktober tahun 1945, meletuslah pertempuran pertama antara Indonesia melawan tentara Inggris. Serangan-serangan kecil tersebut di kemudian hari berubah menjadi serangan umum yang banyak memakan korban jiwa, sehingga Mayor Jenderal Hawthorne meminta bantuan Presiden Soekarno untuk meredakan situasi. Walaupun begitu, tetap saja terjadi pertempuran. Ketegangan semakin meningkat pada tanggal 30 Oktober tahun 1945, di mana Jenderal Malabi tewas dalam baku tembak di Jembatan Merah. Sehingga pengganti Malabi, yaitu Mayor Jenderal Mansur, mengirim surat pada Gubernur Suryo, yang mana menuduh bahwa kota Surabaya dikerubungi oleh para ekstremis atau pemberontak yang mengganggu mereka dalam melaksanakan tugas mereka. Maaf Tuan Gubernur, ada tamu dari pasukan sekutu. Suruh masuk. Selamat pagi Gubernur. Kami membawa surat dari Mayor Jenderal Mansur. Apa maksud kalian? Kalian menuduh tanpa bukti. Kita sudah beri kalian kelonggaran untuk bisa bertindak di kota Surabaya ini. Dan kalian ingin menyebut kita pemberontak? Kami hanya menyampaikan perintah. Kami tidak mengakui tuduhan ini. Baiklah, nanti Anda akan tahu akibatnya. Penolakan tuduhan tersebut membuat Mayor Jenderal Mansur marah besar. Pada tanggal 9 November jam 5 sore, Mayor Jenderal Mansur mengeluarkan ultimatum untuk meminta pihak Indonesia menyerahkan persenjataan dan menghentikan perlawanan pada tentara Inggris dengan menyebarkan pamflet. Juamu nembak. Ayo diunjuk. Ben kuat, ben sehat. Tumbas, Mbak. Mbak, nyuwun jamu pegalinu siji. Iyo, Mbak. Niki jamune. Aku siji, Mbak. Sugeng Sonten, Mbak Sri. Sugeng Sonten, Mas Roni. Waduh, Mbak Sri toh, tambah ayu weh sampean. Walah, sampean isok wae, Mas. Lagi mulai kerja, Mas. Yo iki lagi kesel. Tapi keselku wes ilang gara-gara ndelok ayune sampean. Pombal terus. Arep pesen jamu nopo iki sidane? Aku pesen beras kencur. Ben awaku fit, nyawang sampean tambah kobong semangatku. Aku kunyit asem ay, Mbak. Ben atiku adem ora nyawang koncoku sing kakean pola. Wes ojok gombal we. Iki jamune. Mbak Sri, kowe iku mesti ngerti we cara gawe atiku deg-degan. Opo maneh yen delok Mbak Sri ngendong jamu. Loh, kenek opo karo gendonganku? Soale aku udah dimikir abot ngendong jamu nggak sepiro karo abot rinduku nyawang awakmu, Mbak. Mati aku, gombalan tahun piro iku, Gus. Walah, enek we Mas Agus niki. Ojok gombal ai. Onok opo? Iki ancaman teko Inggris, Mbak. Semua pemimpin bangsa Indonesia di Surabaya harus melaporkan diri dan datang selambat-lambatnya tanggal 10 November tahun 1945 pukul 6 pagi pada tempat yang telah ditentukan. Seluruh senjata yang dimiliki pihak Indonesia di Surabaya harus diserahkan kepada Inggris. Para pemimpin harus datang dengan berbaris satu persatu, mengangkat kedua tangan di atas kepala dan membawa bendera putih sebagai tanda menyerah. Mereka harus menandatangani pernyataan menyerah tanpa syarat. Wah, nggak bener iki. Mosok awak DWKP dijajah maneh. Yo iki wes nggak isok ditoleransi. Lah yo wanine ngancem awak dewe. Kurang ajar. Cak, sekutu teko maneh arep menjajah Surabaya. Wah, berita iki wes nyebar nang endi-endi. Ora isok di Jarno. Merdeka. Semua orang pun bersorak. Berita mengenai ultimatum Inggris mulai tersebar dengan cepat sampai ke telinga Gubernur Suryo. Maaf Tuan Gubernur, saya menemukan selebaran pamflet yang sudah tersebar di banyak daerah. Apa? Mereka ingin kita menyerah? Menjadi bawahan sekutu? Musrifah,
Sebarkan kabar ini kepada arek-arek Surabaya. Kita lawan penjajah dengan darah dan nyawa kita. Dengan segera, Bung Tomo pun memotivasi dan mengobarkan semangat pada rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia melalui Radio Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Merdeka! Saudara-saudara yang terletak seluruh Indonesia. Bangga Surabaya. Hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet yang menuntut kita untuk menyerahkan senjata yang kita rebut dari Jepang. Datang kepada mereka dengan tangan terangkat, membawa bendera putih sebagai tanda menyerah. Saudara-saudara, kita bangsa Indonesia di Surabaya, dari Maluku, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, telah menunjukkan pertahanan yang tak bisa dijebol dan menunjukkan kekuatan. Karena taktik mereka, kita sempat menghentikan pertempuran. Namun, ini mereka makin kuat. Saudara-saudara, kita akan menerima tantangan tentara Inggris ini. Dan jika pimpinan Inggris di Surabaya ingin mendengar jawaban rakyat dan pemuda Indonesia, maka ini jawabannya. Hai tentara Inggris, kau ingin kita membawa bendera putih dan menyerahkan senjata yang kita rampas dari Jepang. Tuntutan itu datang dengan ancaman. Tetapi inilah jawaban kita. Selama benteng-benteng Indonesia masih punya darah merah yang bisa membuat secarik kain putih merah putih, maka kita tidak akan pernah menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah, keadaan genting. Namun saya peringatkan, jangan mulai menembak. Bahwa kalau kita ditembak, maka kita akan menyerang mereka. Kita tunjukkan bahwa kita benar-benar orang yang ingin merdeka. Lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Sembilan kita tetap merdeka tak itu. Merdeka! Merdeka! Kita yakin pada akhirnya kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Rencana saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita semua. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Merdeka! 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 Mendengar jawaban akan arek-arek Surabaya, dengan sigap Mayor Jenderal Manser segera menyiapkan pasukannya keesokan paginya pada tanggal 10 November 1945. Soldiers, get ready. We must take Surabaya at all costs. Yes, Captain. All troops are fully armed. Good. Gordon Smith, what's your plan? Troops are ready, sir. We will move in 3 groups and secure the hotel. Perfect. No mistakes for today. Surabaya must be taken. For honor. For glory. Move out! Gubernur Suryo pun juga segera menyiapkan pasukannya. Kemarin kita untuk sudah mengetahui berperang bahwa melawan Inggris nyatanya mengancam kita untuk menyerah. Tentunya kita tidak akan tinggal diam. Apa kalian mau hidup dengan rasa dijajah lagi seperti dulu? Tentu tidak. Gubernur, kami akan rela mengorbankan nyawa untuk membela negara kita. Lebih baik merdeka daripada mati. Baiklah, kita semua harus siap hari ini. Kita akan berperang meskipun dengan senjata seadanya. Semuanya siap? Siap, Gubernur. Lebih baik kita hancur lebur daripada kita hidup jadi budak. Meskipun mereka punya tank ataupun meriam, kita punya bambu runcing yang sudah diisi doa bambu dan runcing nekat. iki. Wis tajam tinggal ngentani. Digawe nyate musuh. Isok digawe nyoblos bentenge sekutu. Oke, awak dewe kudu nekat plus kompak. Kalah no penjajah iku. Merdeka! 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 Kedua belah pihak pun sudah siap. Keduanya bertemu dan memulai pertempuran. Di sini kami berdiri di atas sisa kehancuran jiwa. Langit Surabaya membisu, menyimpan sejuta lara. Kota yang gagah berani, kini hanya diam dan membeku, menghitung kembali harga nyawa yang telah berlalu. Ultimatum datang menuntut kami menyerah. Tentunya kami jawab tak ada kata menyerah. Kami genggam erat janji agung yang telah diikrarkan. Takkan sudi lagi tunduk pada penjajah rendahan. Lihatlah saksi bisu,
banyaknya jasad yang kelam. Tempat ribuan raga gugur, tertidur dalam diam. Darah pahlawan muda membasahi setiap jengkal, menjaga api kemerdekaan agar tetap menyala kekal. Mereka yang tewas tak pernah meminta balasan, hanya ingin bangsa merdeka lepas dari penindasan. Mereka membakar diri agar semangat tak pernah padam, menjadi obor abadi menerangi setiap malam. Kami yang tersisa kini tegakkan kepala bersama, berjanji menjaga api yang telah membakar lara. Terukir dalam hati di setiap tetes air mata. Inilah hari pahlawan di kota Surabaya tercinta. Waduh ini anak gagala, sebagai Jawa tambah peningat jelas. Gaya semakin beda, bibir merah-merah. Aduh mama ini siapa punya anak? Masih kicik-kicik, sekarang balik Jawa makin cantik. Kok perfect sekali, asli bidat dari jatuh dari langit. Jadi dengar kekas tak pemabok, sepastikan dia dipujodoh. Sumpah nih jasok dah ibang bodoh. Lihat ada makin gagal, bikin kakak jadi suka. Dulu ada rambut